teman-teman semua, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan ceritakan sebuah film karya anak bangsa, yaitu film horor yang berjudul Aku Tahu Kapan Kamu Mati, yang bercerita tentang seorang gadis yang pernah mati suri, lalu ketika ia sadar kembali, dia bisa melihat pertanda kapan orang akan mati. Sejatinya, film ini memang tidak terlalu horor. Namun, film ini kaya akan pesan-pesan positif terkait kematian. Satu pesan yang bagus adalah, seandainya kita tahu kapan orang akan mati, tapi bagaimanapun usaha untuk kita menghalangi kematian, tetap kematian itu akan datang menjemput, karena kematian itu adalah takdir. Oke, film dimulai dengan memperlihatkan ruang operasi yang di sana ada Sienna yang lagi sekarat, lalu meninggal. Ini adalah tokoh utama. Lalu terlihat para dokter dan perawat berusaha mengembalikan kesadarannya dengan memberikan kejut listrik pada jantungnya. Scene beralih di mana Flo, ini temannya Sienna, yang sedang mengingat masa lalunya bersama Sienna. Lalu, si Flo ini melihat Sienna yang dikiranya setan. Kemudian ia langsung lari ketakutan dan memanggil teman-temannya. Setelah dicek-cek, akhirnya mereka tahu kalau si Sienna ini masih hidup dan dia nggak jadi mati. Nah, di sini terlihat mereka sangat bahagia sekali karena Sienna masih hidup. Kemudian keesokan paginya, scene berpindah ke sekolah. Terlihat Brahma, anak yang populer di sekolah tersebut, memasuki sekolah. Kemudian scene berpindah saat Sienna ke toilet, lalu dia mendengar suara tangisan dari dalam bilik toilet. Ketika dibuka, keluar seorang siswi dari toilet, dan tak berselang lama kemudian, pintu tertutup lagi. Sienna mencoba membuka pintu tersebut, lalu dia melihat hantu wanita di toilet itu. Kemudian, terlihat para murid di sekolah ini melaksanakan upacara bendera. Nah, terlihat siswi yang keluar dari toilet tadi itu ada di atas gedung, lalu bunuh diri dari lantai 3 sekolahnya. Sejak saat itu, si Sienna mulai merasa ada yang aneh pada dirinya setelah ia mati suri. Kemudian, scene berpindah pada malam hari. Pada malam harinya, Sienna lagi-lagi melihat hantu anak kecil dari balik jendela kamarnya, yang tentu saja mengagetkannya dan membuat teman-temannya bangun. Lalu, mereka berempat kemudian mengejar hantu anak kecil tersebut, sampai di pos satpam komplek ya. Nah, lalu ia melihat hantu anak kecil tersebut ada di samping satpam tadi. Kemudian pada paginya, Pak Somad dinyatakan meninggal karena penyakit jantung. Dari sini ia mulai yakin kalau ada yang aneh pada dirinya, karena hanya dia yang bisa melihat hantu anak kecil tadi. Scene berpindah ke sekolah. Di sini, si Neni bilang kalau Sienna itu bisa melihat hantu pertanda kematian seseorang sejak dia mati suri. Nah, Sienna ini makin yakin kalau ada yang aneh pada dirinya. Kemudian pada jam istirahat, seorang siswi terlihat mengundang anak-anak lain untuk datang ke acara ulang tahunnya. Kemudian, si Brahma ini, dia ini naksir sama si Sienna. Lalu, ia dapat undangan juga dan mengajakin si Sienna untuk datang ke acara tersebut. Pada malam harinya, Sienna akhirnya berangkat bareng nih sama si Brahma. Pas mereka nyampe di lokasi, Sienna lagi-lagi melihat hantu emak-emak yang naik motor bersama Brahma. Sampai-sampai pas Brahma masuk ke acara tersebut, hantu itu masih ngikutin dia. Sienna ini mulai takut, mulai bingung gimana caranya ngasih tahu. Nah, karena pertanda tersebut, Sienna mulai ngelarang si Brahma nih berangkat untuk ikut balapan. Nah, di sebelumnya kan terlihat tuh kalau si Brahma ini diundang balapan sama temennya.
Tapi ya namanya film, Brahma ini tetap berangkat. Kalau nggak berangkat ya nggak seru dong filmnya. Kemudian Sienna ini ngajakin tuh teman-temannya ngejar si Brahma ke tempat balapannya pakai taksi sama teman-temannya buat ngebuktiin omongannya Sienna benar atau enggak. Akhirnya selesai tuh balapannya si Brahma dan dia pun selamat. Lalu hal ini membuat teman-temannya itu gak percaya sama Sienna. Namun tak berselang lama kemudian Brahma meninggal ditabrak truk, yang membuat teman-temannya itu shock. Akhirnya membuat teman-temannya Sienna itu percaya kalau Sienna itu bisa melihat kapan orang akan mati. Lalu keesokan harinya saat Sienna di perpustakaan, dia melihat hantu anak kecil dan berusaha mengikutinya hingga sampai ke gudang sekolah, yang membuatnya dipanggil oleh guru Fiona. Kemudian scene berpindah lagi ke malam hari. Ya, biasalah ya, kalau film horor itu pasti harinya selalu malam. Pada malam hari itu, si Sienna ini tiba-tiba bangun dan ngelihat ada hantu anak kecil di samping Flo. Kemudian dia ngasih tahu si Vina sama Neni ini. Kemudian mereka bertiga tahu kalau Flo ini akan mati. Dari sini film mulai berfokus dengan mereka berempat untuk mencegah kematian Flo. Semua usaha mereka lakukan untuk menyelamatkan Flo, dari menjauhkan barang-barang seperti gunting, pisau, potongan kuku, cutter, bahkan sampai buku PR sama buku hutang dong. Lalu si Flo ini kemana-mana diikutin, jadi dijagain banget gitu. Setelah berbagai usaha yang mereka lakukan, akhirnya mereka memutuskan untuk nyari orang yang bisa membantu Flo untuk mencegah kematiannya. Sampai pada satu scene, si Neni bilang ada 2 orang nih yang mungkin bisa membantu mereka. Yang pertama adalah orang yang pernah mati suri dan dia tahu kapan orang akan mati. Dan yang kedua adalah orang pintar yang bisa menolak kematian. Nah, pada akhirnya mereka bertiga nih berangkat untuk mencari orang pintar yang bisa menolak kematian. Namun setelah dia sampai di sana, nyatanya yang diberikan oleh orang pintar tersebut adalah air penolak bala. Jadi bukan menolak kematian. Bisa dong dibedakan ya. Kemudian sesampainya mereka di asrama, Sienna menyiapkan air itu untuk diminumkan kepada Flo untuk menangkal hantu yang mengikutinya. Menjauhkannya lah ceritanya. Tapi pada saat mau nyiapin nih datang si Denisa. Lalu ngambil botol tersebut dong. Denisa ini kayak musuh bebuyutan gitulah pokoknya. Kemudian botolnya ini pecah gara-gara si Sienna ini kesandung sama kakinya. Dayang-dayangnya si Denisa ini. Botol pecah, dahi kepentok. Lalu mereka ributlah di sana. Sampai datang teman-temannya Sienna untuk memisahkan mereka. Rame itu, sampai ibu-ibu asrama udah ada di sana. Kemudian si Vina sama Neni ini nganterin si Sienna ini ke kamar. Nah, si Flo ini sendiri nih nyari obat untuk Sienna. Datang lagi si Denisa ini. Akhirnya rebutan kotak obat lah itu, yang membuat mereka kejar-kejaran. Lalu Denisa mendorong Flo hingga jatuh dari tangga, yang membuat dia tak sadarkan diri. Karena hal inilah pertanda kematian Flo itu makin dekat. Kemudian scene berpindah ke rumah sakit. Terlihat Flo yang mengungkapkan kalau dia udah tahu tentang semua hal yang dilakuin teman-temannya buat nyelamatin dia. Si Flo ini sangat berterima kasih sama teman-temannya. Kemudian setelah itu Sienna memutuskan untuk menemui orang yang pernah mati suri tersebut, yang sebelumnya pernah dibilang sama si Neni ini. Kemudian ketemulah Sienna dengan orang tersebut. Namun orang tersebut telah membutakan matanya karena stres gitu. Kita tahu kapan orang akan mati, tapi kita nggak bisa bantu untuk mencegah kematiannya itu. Satu hal yang dapat dilakukan saat ini, saat dimana kamu tahu kapan orang akan mati, yaitu temani sahabatmu menuju kematiannya supaya ia bisa meninggalkanmu dengan tenang.
Kemudian Sienna ini sadar, lalu ia pun kembali ke rumah sakit dan bertemu dengan Flo yang duduk di kursi roda. Kemudian Flo memberikan gelang persahabatan mereka pada Sienna. Gelang yang pertama kali yang dicari-cari Sienna itu, waktu Flo ngeliat Sienna itu di depan rumahnya yang dikira setan. Lalu setelah Vina memanggil Sienna, ia pun sadar kalau Flo sudah meninggal. Dan itu adalah arwahnya Flo yang menyampaikan terima kasih kepadanya. Dan film pun berakhir. Oh ya, ketinggalan. Atas kejadian tersebut, akhirnya Sienna bisa memanfaatkan kemampuannya tersebut. Lalu film pun berakhir. Buka pakai Tipex biar kayak sopir coba kencang.